Hal yang pertama akan dilakukan pelaku itu adalah latihan. Halo guys, gue Fadli, gue dari Detektif ID. Nah, kembali lagi di Book Investigation. Nah, ini konten lama banget yang gue udah mungkin tinggalin waktu 2019 kemarin. Gue nggak pernah buat. Nah, kali ini di 2020 gue baru mau buat lagi konten Book Investigation, di mana gue akan mereview novel-novel bergenre crime, bergenre thriller, detektif atau misteri, entah dari penulis luar atau penulis lokal. Nah, kali ini gue akan mereview novel, salah satu novel dari penulis Jepang, Shoji Shimada. Kita tahu semua dengan Tokyo Zodiac Murder. Nah, kali ini kita akan mereview adalah Murder in the Crooked House, atau kalau di di bahasa Indonesia pembunuhan di rumah miring. Di rumah miring seperti apa itu? Nah, ini novel kedua dari serinya Detektif Kiyoshi Mitarai. Kalau kalian sudah terkagum-kagum dengan Tokyo Zodiac Murder, walaupun banyak yang mereview narasinya agak sedikit membosankan dan segala macam, tapi kalian pasti akan nungguin kehebatan tokoh Kiyoshi Mitarai di dalam cerita ini. Nah, novel ini bercerita tentang pembunuhan di sebuah mansion atau villa yang disebutnya mansion gunung es gitu. Yang dia terletaknya di pinggir, di sebuah tempat terpencil di daerah Jepang. Yang anehnya lagi, rumah mansion ini tuh dibuat miring karena terinspirasi dari menara Pisa dan segala macam, dan lantainya tuh agak landai. Nah, pemilik dari rumah mansion ini bernama Kozaburo Hamamoto yang berusia 68 tahun. Dia itu seorang direktur Hama Diesel. Dan dia yang terinspirasi untuk membuat rumah mansion di tempat itu. Tuan rumah sendiri mengundang ada 8 orang tamu penting yang untuk tinggal di atau untuk menginap di mansion itu, ya. Dan di situ dia juga selain Hamamoto sendiri, dia tuh ada anaknya juga, Eiko Hamamoto, terus ada kepala pelayan, supir, atau ada Kohei Kayakawa dan staf-staf di rumah mansion itu yang menyiapkan makanan dan mengurus semuanya gitu. Nah, di dalam novel ini juga tersedia ada mapnya atau petanya bentuk dari dalaman mansion itu, mansion gunung es itu atau rumah miring itu. Nah, di situ terlihat banget bahwa kamarnya itu tuh nggak beda-beda gitu, nggak simetris gitu, nggak disusun secara rapi, tapi dibuatnya tuh unik-unik gitu. Yang kamar sini, kamar satu di sebelah sini, kamar satu sebelah sini. Yang kamar yang ini di bawah tangga sebelah ini, dan bentuk tangganya juga aneh-aneh gitu ya. Nah, saat menginap terjadilah 2 pembunuhan. Nah, setelah itu para polisi pun datang untuk menyelidiki kasusnya, memeriksa TKP, memecahkan misteri pembunuhan ruang tertutup, dan kemudian mewawancari semua yang ada dalam rumah miring itu. Sampai akhirnya mereka nyerah, dan kemudian datanglah sang tokoh detektif kita, baru dia memecahkan dan semuanya selesai gitu. Nah, cerita ini sedikit berbeda karena cerita ini adalah cerita ciri khas novel-novel detektif era Golden Age, kayak cerita-ceritanya Agatha Christie, Ellery Quinn, atau John Dickson Carr. Nah, yang salah satunya yang ciri khasnya adalah pembunuhan di tempat yang narrow space gitu. Ya, ada satu rumah atau suatu tempat yang remote dari orang-orang banyak. Nah, itu terjadi pembunuhan di tempat itu. Seperti di cerita ini, di sebuah mansion yang jauh dari letaknya dari semua ibaratnya jauh lah dari kota dan segala macam. Kemudian ada pembunuhan ruang tertutupnya. Ya, dan kemudian rumahnya juga unik di sini. Nah, karena cerita model-model seperti ini yang lebih ke plot puzzle misteri, yang lebih mengarahkan kepada misterinya, ya, jadi kita bisa melihat bahwa banyak tokoh karakter di sini tuh yang emang disiapkan untuk menjadi bagian dari misteri device-nya untuk novel ini. Dan kemudian cara penceritaannya sedikit berbeda dengan cerita Tokyo Zodiac Murder yang lebih banyak menggunakan narasi sudut pandang orang pertama dari sisinya Kiyoshi Mitarai, sang tokoh detektifnya. Nah, sedangkan di cerita ini tuh lebih mengambil pakai
sudut pandang orang ketiga. Dan menariknya juga di sini bahwa sang detektif itu tidak langsung muncul di awal cerita, tapi muncul ketika polisi sudah menyerah dan hampir mendekati babak terakhir. Nah, karena di sini ada pembunuhan locker room misteri, ada pembunuhan di ruang tertutup, tentu banyak akan tersedia denah dari lokasi atau bahkan TKP-nya sendiri. Ya seperti di pembunuhan pertama. Pembunuhan pertama itu adalah pembunuhan terhadap Kazuo Ueda, itu usianya 30 tahun. Nah, pembunuhan kedua itu yang diserang adalah Eikichi Kikuoka. Nah, kalau kalian bisa melihat petanya, kalian bisa tahu kira-kira posisinya di mana. Sayangnya di cerita ini, di novel ini ada beberapa map yang sedikit, mungkin ini dari cetakan ya, walaupun itu cuma kecil sih, teknis itu masalah arah. Nah, karena di sini ada pembunuhan tertutup, kebanyakan di sini menggunakan teknik ibaratnya menggunakan trik mekanikal atau mechanical trick gitu. Karena kalau dalam cerita locker room mystery itu terdapat dua ibaratnya dua metode menciptakan pembunuhan ruang tertutup. Yang pertama menggunakan secara mekanik, yaitu memakai alat atau apa segala macam. Dan ada juga yang menggunakan trik psikologi. Nah, kalau kalian trik mekanik mungkin udah ngerti kalau kalian baca novel ini, ya inilah cerita detektif dengan trik mekanik. Nah, kalau berdasarkan dari ceritanya, saya sebagai penggemar misteri berkali-kali membayangkan kira-kira apa yang akan terjadi. Karena kalau ini udah ceritanya ruang tertutup, biasanya itu saya udah mikir hal yang pertama akan dilakukan pelaku itu adalah latihan. Nah, itu makanya saya memperhatikan beberapa adegan yang terlihat sekali bahwa ini kayaknya ini nih. Kayaknya ini nih. Jadi kita bisa nebak siapa pelakunya. Cuma triknya itu tidak bisa ditebak. Itu dia. Nah, di dalam buku ini juga saya menemukan, walaupun ini bukan berkaitan dengan misteri, saya menemukan hal-hal menarik yaitu di dalam cerita ini. Contohnya adalah tentang orang-orang kaya, orang-orang yang bisa membuat orang-orang yang mempunyai banyak uang dan dia bisa melakukan apa saja termasuk membangun mansion miring ini. Nah, beberapa hari yang lalu saya ikut diskusinya bersama Kanaya Sophia untuk membahas tentang novel ini. Saya tuh bilang bahwa adegan yang menarik menurut saya adalah adegan tentang para polisi yang menyelidiki. Bukan hanya itu cerita tentang realnya bagaimana polisi melakukan tugasnya, tapi saya sini melihat ada yang gimana ya. Waktu itu kan kalau nggak salah kejadiannya mendekati liburan Natal dan Tahun Baru ya. Mereka merelakan waktunya untuk liburan, tapi untuk kasus pembunuhan di mana pembunuhan itu adalah yang membunuh itu adalah pembunuhan di tengah-tengah orang-orang kaya gitu. Makanya banyak dialog-dialog dari polisi ini yang menggelitik kita gitu tentang kesenjangan sosial itu. Nah, ada beberapa hal yang mengganggu di sini. Pertama itu adalah ada beberapa detail yang mungkin kurang masuk di dalam cerita ini, detail yang hilang gitu. Kemudian ada yang kedua ada kejanggalan di pembunuhan pertama di penjelasannya. Terus yang kedua sebenarnya saya suka locker mystery seperti apa, dan saya juga terkesima dengan triknya. Cuma saya emang penggemar trik psikologi, maksudnya pembunuhan ruang tertutup menggunakan trik psikologi dibandingkan trik mekanik. Makanya saya agak sedikit kurang suka dengan apa yang ada di sini ya. Nah, untuk itu maka saya kasih review dari novel ini itu adalah 4 dari 5 bintang. Nah, itulah sedikit review dari Murder in the Crooked House. Mungkin kalian kalau yang penasaran juga pengen tahu cerita seperti apa ya, silakan dibaca, bisa di mana aja. Kalian bisa cari ada di digital media atau mungkin di toko buku langsung. Itu aja dari saya. Ketemu lagi di book investigation berikutnya dengan kasus-kasus yang lain.